warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan penerapan farmakoekonomi pada berbagai kasus. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Laula Indah Nurcahyani dan teman saya Novia Wulandari. Dalam hal ini, farmakoekonomi adalah ilmu yang mengukur biaya dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan. Analisis farmakoekonomi menggambarkan dan menganalisa biaya obat untuk sistem perawatan kesehatan. Studi farmakoekonomi dirancang untuk menjamin bahwa bahan-bahan perawatan kesehatan digunakan paling efisien dan ekonomis, yaitu menurut Vogenberg tahun 2001. Yang akan kami bahas yaitu mengenai apa itu pengertian farmakoekonomi yang tadi kami jelaskan. Kedua, farmakoekonomi pada penyakit stroke. Ketiga, farmakoekonomi pada penyakit hipertensi. Yang keempat, farmakoekonomi pada penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya yaitu ruang lingkup farmakoekonomi. Ruang lingkup farmakoekonomi tidak hanya untuk para pembuat kebijakan di bidang kesehatan saja, tetapi juga bagi tenaga kesehatan, industri farmasi, perusahaan asuransi, dan bahkan pasien dengan kebutuhan dan cara pandang yang berbeda. Bagi pemerintah, farmakoekonomi sangat berguna dalam memutuskan apakah suatu obat layak dimasukkan ke dalam daftar obat yang disubsidi, serta membuat kebijakan-kebijakan strategis lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Contoh kebijakan terkait farmakoekonomi yang relatif baru diterapkan di Indonesia adalah penerapan kebijakan INA-DRG atau Indonesia Diagnosis Related Group yang menyertakan standar pelayanan di pemerintah. Selanjutnya yaitu istilah dalam kajian farmakoekonomi. Yang pertama ada analisis minimalis biaya, yaitu teknik analisis ekonomi untuk membandingkan dua pilihan intervensi atau lebih yang memberikan hasil atau outcome kesehatan setara untuk mengidentifikasikan pilihan yang menawarkan biaya lebih rendah. Yang kedua yaitu analisis efektivitas biaya, yaitu teknik analisis ekonomi untuk membandingkan biaya dan hasil outcomes relatif dari dua atau lebih intervensi kesehatan. Yang ketiga yaitu analisis manfaat biaya, yaitu teknik untuk menghitung resiko antara biaya intervensi kesehatan dan manfaat atau benefit yang diperoleh, di mana outcome atau manfaat diukur dengan unit moneter atau rupiah. Yang keempat ada analisis utilitas biaya, yaitu teknik analisis ekonomi untuk menilai atau utilitas daya guna atau kepuasan atas kualitas hidup yang diperoleh dari suatu intervensi kesehatan. Selanjutnya yaitu metode farmakoekonomi. Yang pertama ada cost minimization analysis atau CMA. Yang kedua ada cost effectiveness analysis atau CEA. Yang ketiga ada cost benefit analysis atau CBA. Yang keempat ada cost of illness atau COI. Yang selanjutnya ada cost utility analysis atau CUA. Metode farmakoekonomi ada 5. Yang pertama, cost minimization analysis atau CMA, yaitu satuan unitnya mata uang dengan satuan hasil yang sama. Yang kedua ada cost effectiveness analysis atau CEA dengan satuan mata uang. Satuan hasilnya yaitu natural unit. Yang ketiga ada cost benefit analysis atau CBA dengan satuan unit mata uang dengan satuan hasil mata uang. Yang keempat ada cost utility analysis atau CUA dengan satuan unit mata uang, satuan hasilnya yaitu kualitas hidup. Yang terakhir ada cost of illness atau COI yang satuan unitnya yaitu mata uang. Yaitu farmakoekonomi pada stroke. Stroke adalah penurunan fungsi sistem saraf utama secara tiba-tiba yang berlangsung selama 24 jam dan
dihasilkan berasal dari pembuluh darah. Serangan iskemia sementara atau transient ischemic attack atau TIAS adalah penurunan fungsi iskemik. Sistem saraf utama iskemia menurun selama kurang dari 24 jam dan biasanya kurang dari 30 menit. Epidemiologinya yaitu penderita stroke di Amerika Serikat saat ini ada 6,5 juta dan stroke adalah penyebab utama dari kecacatan orang dewasa. Saat ini kematian akibat stroke akan meningkat secara eksponensial dalam 3 tahun ke depan karena penuaan populasi dan ketidakmampuan kita untuk mengendalikan resiko itu. Pada contoh kasus farmakoekonomi pada stroke, kami mengambil dari salah satu jurnal yang berjudul Analisis Biaya Penyakit Stroke pada Pasien Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Belambangan Banyuwangi pada tahun 2019 yang ditulis oleh Yulfa Mayida, Nanang Munif Yasin, Susi Ari Kristina. Berdasarkan data WHO pada tahun 2012, stroke merupakan penyakit terbesar kedua penyebab kematian setelah penyakit jantung iskemik. Di Indonesia, ada 10 penyakit terbesar penyebab kematian dan stroke merupakan penyebab kematian terbesar pertama sebesar 21,2% atau 328.500 jiwa. Menurut hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2013, terjadi kecenderungan peningkatan prevalensi penyakit tidak menular seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan stroke yang diprediksi akan terus berlanjut seiring peningkatan umur. Kemenkes 2013, ada peningkatan prevalensi stroke sebesar 20%, menyebabkan beban ekonomi stroke akan mengalami peningkatan sebesar 56,6% dari 0,29 miliar US dollar menjadi 0,45 miliar US dollar. Data BPJS tahun 2016 menyebutkan bahwa stroke menghabiskan biaya pelayanan sebesar 115 triliun rupiah di tahun 2015 dan meningkat menjadi 1,27 triliun rupiah di tahun 2016. Terjadi peningkatan sebesar 10,4% selama kurun waktu 1 tahun. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional deskriptif analitik menurut perspektif rumah sakit dengan desain cross-seksional. Data diambil secara retrospektif pada bulan September sampai Oktober 2018 dengan konsekutif sampling method dari penelusuran data rekam medik pasien, data rincian biaya pengobatan pasien, dan berkas klaim pasien. CKN rawat inap dengan diagnosa stroke yang masuk dalam kriteria inklusi selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2017. Pada hasil dan pembahasan, dilihat dari tabel terdiri dari komponen biaya administrasi, biaya akomodir, biaya tindakan medik, biaya pelayanan medik, biaya tunjangan medik, biaya obat dan bahan medis habis pakai atau BMHP. Diperoleh total biaya untuk 313 subjek penelitian sebesar 1.355.236.503, di mana komponen tersebut penyusun total biaya berasal dari komponen biaya obat sebesar 400.022.48.555 atau 27,12%. Hal ini dimungkinkan karena ada beberapa komorbid dan komplikasi yang menyertai penyakit stroke, sehingga terapi yang diberikan tidak hanya untuk mengobati stroke, tetapi juga mengobati komplikasi dan komorbid yang ada. Tetapi pilihan terapi dari jenis obat yang sesuai dengan diagnosa dapat mempengaruhi biaya. Dari tabel di atas, berdasarkan karakteristik pada obat
pada tabel 3 menunjukkan bahwa total biaya obat terbesar adalah biaya obat Furnas sebesar Rp170.349.743 atau 58,19% dengan biaya rata-rata per pasien adalah Rp544.248 lebih besar daripada biaya obat non-Furnas sebesar Rp122.396.870 atau 41,81% dengan biaya rata-rata per pasien yaitu Rp391.044. Hasil tersebut selaras dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya di mana mencerminkan ketaatan terhadap penggunaan obat Furnas cukup tinggi. Dari tabel selanjutnya dapat dilihat yaitu hubungan karakteristik pasien terhadap rata-rata biaya per pasien diperoleh. Biaya terbesar dari faktor jenis kelamin adalah laki-laki atau Rp423.423. Faktor usia pada kelompok usia kurang dari 60 tahun yaitu Rp555.999,82. Dari tipe stroke pada stroke hemoragik yaitu Rp5.562.814. Dari faktor komorbid pada stroke dengan komorbid yaitu Rp5.320.387. Dari faktor kelas perawatan pada kelas VIP yaitu Rp6.602.152. Dari lama rawat inap atau LOS pada lama rawat inap lebih dari 14 hari yaitu Rp12.744.310. Pada tabel 4 menunjukkan bahwa lama rawat inap dan kelas rawat inap tetap memberikan hasil yang signifikan terhadap total biaya medik langsung. Diperoleh nilai F hitung 19,375 lebih besar F tabel 2,12 berarti sekumpulan variabel bebas terbukti secara bermakna mempengaruhi variabel terikat. Nilai R2 0,279 artinya bahwa variabel-variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat sebesar 27,9% dan sisanya sebesar 72,1% yang mempengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model seperti pola persiapan dokter dan tingkat keparahan penyakit yang tidak diamati pada penelitian ini. Dari tabel 5, hubungan karakteristik pasien terhadap rata-rata biaya per pasien diperoleh. Biaya terbesar dari faktor jenis kelamin adalah laki-laki yaitu Rp4.923.423. Faktor usia pada kelompok usia kurang dari 60 tahun Rp55.699,82. Dari tipe stroke pada hemoragik yaitu Rp5.562.814. Dari faktor komorbid pada stroke dengan komorbid Rp5.320.387. Dari faktor kelas perawatan pada kelas VIP Rp6.602.152. Dari lama rawat inap atau LOS pada lama rawat inap lebih dari 14 hari yaitu Rp12.744.310. Diperoleh hasil total biaya stroke hemoragik yaitu Rp572.969.865 lebih tinggi dibandingkan dengan tarif INA CBGS yaitu Rp483.804.000. Dapat disimpulkan bahwa tarif INA CBGS tidak mencukupi untuk pembiayaan stroke hemoragik karena rumah sakit harus menutupi kekurangan pembiayaan sebesar Rp89.165.865 dan secara statistik perbedaan tersebut tidak signifikan. Pada stroke iskemik, total biaya pengobatan lebih rendah yaitu Rp952.266.639 dari tarif INA CBGS yaitu Rp1.107.000
$55.700 dapat dikatakan tarif INACE BPJS mencukupi untuk pembiayaan stroke iskemik, sehingga rumah sakit masih surplus sebesar Rp154.789.069 dan secara statistik cukup signifikan. Apabila total biaya pengobatan pasien stroke tidak dibedakan berdasarkan pasien tipe stroke, maka tarif INACE BPJS masih mencukupi untuk membiayai pengobatan pasien stroke di mana rumah sakit masih surplus sebesar Rp65.623.204. Untuk kesimpulannya, total biaya medik langsung pada stroke iskemik lebih rendah dibanding paket tarif INA. Terdapat selisih positif sebesar Rp154.789.068, sedangkan total biaya medik langsung stroke hemoragik lebih tinggi dibanding dengan tarif INA. Terdapat selisih negatif sebesar Rp89.165.865. Tidak terdapat perbedaan signifikan dari faktor usia, jenis kelamin, komorbid, dan tipe stroke terhadap total biaya medik langsung, tetapi berbeda signifikan dari faktor kelas rawat inap dan lama rawat inap. Kemudian ada diabetes mellitus. Menurut DiPiro 2014, diabetes mellitus adalah kelompok gangguan metabolisme heterogen yang ditandai dengan hiperglikemia. Ini dikaitkan dengan kelainan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Dapat menyebabkan komplikasi kronis termasuk gangguan mikrovaskuler, makrovaskuler, dan neuropatik. Kriteria diagnosis diabetes mellitus adalah kadar glukosa puasa lebih dari 126 mg per dl atau 2 jam setelah makan lebih dari 200 mg per dl atau HbA1c lebih dari 8. Jika kadar glukosa 2 jam setelah makan lebih dari 140 mg per dl, tetapi kurang dari 200 mg per dl, maka dinyatakan glukosa toleransi lemah. Kemudian untuk epidemiologinya, untuk DM tipe 1 menyumbangkan 5% hingga 10% dari semua kasus DM dan paling sering disebabkan oleh penghancuran sel beta pankreas secara autoimun. Untuk prevalensi DM tipe 2 meningkat dengan bertambahnya usia dan sangat bervariasi di antara berbagai ras dan etnis. Prevalensi DM tipe 2 terutama meningkat pada penduduk asli Amerika, Amerika Hispanik, Asia Amerika, Afrika Amerika, dan Kepulauan Pasifik. Ini merupakan contoh kasus farmakoekonomi pada diabetes mellitus dari Jurnal PENA volume 33 nomor 1 edisi Maret 2019 dengan judul Analisis Biaya Pengobatan Pasien Diabetes Mellitus Rawat Jalan di RSUD Keraton Pekalongan yang disusun oleh Wulan Agustin, Ainun Mutaharo, dan Ma'rotul Qoyimah. Untuk pendahuluannya, menurut DiPiro 2008, diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin, atau prevalensi diabetes mellitus tipe 2 sebanyak 90% dari semua kasus diabetes mellitus. Seiring bertambahnya usia, hal ini lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Terjadi pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi. Untuk harga obat-obat antidiabetik sangat bervariasi, sehingga harga obat menjadi faktor penting dalam keberhasilan suatu pengobatan diabetes mellitus. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan biaya terapi diabetes mellitus. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan evaluasi pengobatan antidiabetik oral yang paling cost efektif pada pasien diabetes mellitus tipe 2 rawat jalan di RSUD Keraton Kabupaten Pekalongan. Kemudian untuk metode penelitiannya yaitu desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-eksperimental dengan metode deskriptif. Pengambilan data dilakukan secara studi retrospektif melalui data rekam medis pasien diabetes mellitus tipe 2.
Subjek penelitiannya adalah pasien yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu pasien rawat jalan yang menderita diabetes mellitus tipe 2, baik laki-laki maupun perempuan, umur lebih dari 45 tahun di RSUD Keraton Kabupaten Pekalongan. Untuk prosedurnya sendiri ada 3 langkah. Yang pertama ada persiapan dari perizinan, yang kedua ada pengumpulan data berupa data rekam medis pasien, biaya terapi diabetes mellitus tipe 2, biaya tes laboratorium, dan biaya lainnya seperti biaya administrasi, serta biaya jasa dokter. Yang ketiga ada analisis data yang diolah dengan menggunakan SPSS. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan tabel di samping, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan di RSUD Keraton Pekalongan, biaya pengobatan diabetes mellitus tipe 2 yang menggunakan monoterapi lebih murah dibanding dengan penggunaan obat kombinasi. Biaya penggunaan obat diabetes mellitus tipe 2 yang paling murah adalah golongan sulfonylurea, dan yang paling mahal adalah obat golongan kombinasi sulfonylurea, biguanide, dan alpha-glikosidase. Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh nilai ASER dari pola pengobatan golongan sulfonylurea dan biguanide paling rendah dibandingkan dengan pola pengobatan yang lain, sehingga lebih cost efektif, yaitu sebesar Rp420.499. Menurut Andayani tahun 2013, semakin rendah nilai ASER, maka semakin tinggi nilai cost efektivitas suatu pola pengobatan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pola pengobatan yang paling cost effectiveness pada pasien diabetes mellitus tipe 2 adalah pola pengobatan sulfonylurea dengan biguanide dengan rata-rata biaya total sebesar Rp237.499,44 dengan nilai ASER yang paling rendah dibanding dengan pola pengobatan yang lain, yaitu sebesar Rp427.499. Hipertensi. Menurut ISO Farmakoterapi 2008, hipertensi adalah peningkatan tekanan darah arteri yang persisten, di mana tekanan darah diastolik kurang dari 90 mmHg, dan tekanan darah sistoliknya lebih dari 140 mmHg. Krisis hipertensi dapat dikategorikan sebagai hipertensi darurat, atau meningkatnya tekanan darah akut atau disertai kerusakan organ, atau hipertensi gawat. Kemudian untuk epidemiologinya, menurut di Bureau 2014, sekitar 1 dari 3 orang dewasa Amerika mengalami peningkatan tekanan darah, didefinisikan sebagai lebih dari 140/90 mmHg. Setelah usia 64, persentasenya jauh lebih tinggi wanita dibanding pada pria. Angka prevalensi tertinggi pada orang kulit hitam non-Hispanik, kemudian diikuti oleh kulit putih non-Hispanik, dan Meksiko, serta Amerika. Ini merupakan jurnal contoh kasus farmakoekonomi hipertensi dari jurnal Acta Holis Fund 2020 dengan judul Tinjauan Analisis Biaya Terapi Antihipertensi pada Pasien Hipertensi dengan Penyakit Penyerta Diabetes Mellitus Tipe 2 di Indonesia. Pendahuluannya, di Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah hingga rendah, menurut Riskesdas tahun 2008, menunjukkan adanya peningkatan prevalensi hipertensi pada tahun 2013 sebesar 27,8% menjadi 34,1% di tahun 2018. Pada penderita hipertensi kerap kali disertai dengan diabetes mellitus. Pasien yang menderita hipertensi memerlukan pengobatan seumur hidup untuk mengontrol tekanan darah dan mencegah terjadinya komplikasi. Adanya keberagaman harga obat antihipertensi menjadi suatu pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan terapi hipertensi yang efisien dan efektif untuk pasien dari segala segi biaya dan efektivitas terapi dengan metode farmakoekonomi. Kemudian untuk metodenya,
Metode penelitian yang digunakan adalah studi komparatif dari beberapa literatur mengenai analisis efektivitas biaya terapi kombinasi antihipertensi pada pasien hipertensi dengan penyakit penyerta DM tipe 2 yang menjalani terapi rawat jalan di rumah sakit. Hal yang dibandingkan pada kajian ini adalah nilai ASER dan nilai ISER dari penggunaan kombinasi antihipertensi pada pasien hipertensi dengan penyakit penyerta DM tipe 2. Artikel atau studi yang dimasukkan dalam kajian ini adalah yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan menurut tabel di samping. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Ernawati pada tahun 2016, kombinasi antihipertensi golongan ACI dan HCT paling cost efektif karena nilai ASER dari kombinasi tersebut paling kecil dibanding dengan 7 kombinasi lainnya, yaitu sebesar Rp490,69 dan dimaknai dengan setiap peningkatan 1% efektivitas kombinasi ACI dan HCT. Nilai ISER pada kombinasi ACI dan HCT merupakan nilai yang paling rendah, yaitu sebesar minus Rp13.663,68 dibandingkan dengan kombinasi ARB dan TCB. Hasil penelitian yang dilakukan Hasan 2015 serupa dengan penelitian Ernawati 2016, bahwa nilai ASER dari kombinasi antihipertensi golongan ACI dan HCT paling kecil dibandingkan dengan kombinasi ARB dan HCT, dan dimaknai setiap peningkatan 1% efektivitas dari kombinasi ACI dan HCT, maka membutuhkan biaya sebesar Rp837.670 lebih murah dibandingkan dengan golongan ARB dan HCT. Nilai ISER dari kombinasi ACI dan HCT adalah minus Rp233.555. Selain itu, penelitian oleh Marheta 2018 pun memiliki hasil yang sama dengan dua penelitian sebelumnya, bahwa kombinasi antihipertensi ACI dan HCT adalah yang paling cost efektif. Hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Wijayanti 2016 karena hanya memakai dua kombinasi antihipertensi. Dalam penelitiannya menyebutkan antihipertensi yang paling cost efektif adalah kombinasi amlodipin furosemid dengan nilai ASER sebesar Rp306,37 dibanding kombinasi amlodipin dan bisoprolol. Nilai ASER yang dimaknai setiap peningkatan 1% efektivitas kombinasi amlodipin dan furosemid, maka membutuhkan biaya sebesar Rp306,37 dan lebih murah dibandingkan kombinasi amlodipin dan bisoprolol. Selain itu, nilai ISER yang didapat yaitu minus Rp484,75. Untuk kesimpulannya, kombinasi antihipertensi golongan ACI dan HCT yang diberikan pada pasien hipertensi disertai DM tipe 2 yang menjalani terapi rawat jalan di rumah sakit di Indonesia merupakan terapi kombinasi yang paling cost efektif. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.